Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji dan guru PAM. Perkenalkan, saya Yohanes Rehmonia dari kelas M, Pendidikan Agama Katolik. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, melaksanakan praktek video pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, peserta didik sekalian, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Satu orang bisa pimpin doa. Bisa maju? Bisa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau menguji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab mengembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bertanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik peserta didik sekalian, sekarang Pak Guru cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Baik, peserta didik sekalian, semua hadir ya? Semua hadir. Baik. Sekarang adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita nyanyikan satu lagu kebangsaan. Siapa yang bisa pimpin lagu? Amin. Masuk. Teman-teman berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena adil pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan. Peserta didik sekalian, barangkali ada yang pernah dengar kata uni. Pernah dengar? Pernah. Kata uni. Pernah. Pernah dengar? Pernah. Siapa yang bisa pernah dengar? Coba angkat tangan. Angkat tinggi. Ya. Pernah dengar kata uni?
Apa arti kata unik? Perbedaan. Satu orang angkat tangan. Ada apa? Perbedaan. Perbedaan. Unik itu perbedaan. Ada lagi yang lain? Satu orang. Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Nah, masalah lagi? Ada bilang tadi kata unik itu perbedaan. Lalu satu lagi memberi arti dari kata unik itu berbeda dari yang lain. Itu arti dari kata unik. Baik, peserta didik sekalian, hari ini kita belajar materi tentang aku sebagai pribadi yang Unik. ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa baca? Baca kuat ya. Silakan. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu memahami makna manusia sebagai pribadi yang unik dengan segala kekuatan dan keterbatasannya, sehingga merasa bangga atas dirinya dan mensyukurinya sebagai anugerah dari Allah. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sehubungan dengan materi aku sebagai pribadi yang unik. Gambaran umum proses kegiatan pembelajaran hari ini adalah sebentar. Pertama, Pak Guru akan menayangkan aneka gambar manusia yang unik. Dari situ Pak Guru akan minta untuk kamu membuat pertanyaan dari aneka gambar ini. Bisa? Bisa. Setelah itu Pak Guru akan menjelaskan materi tentang aku sebagai pribadi yang unik. Lalu peserta didik akan diminta untuk membaca teks kitab suci yang ada kaitannya dengan materi aku sebagai pribadi yang unik. Yang ketiga, Pak Guru akan meminta kamu sekalian untuk mendiskusikan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru untuk mendalami materi yang akan materi aku sebagai pribadi yang unik. Nanti dalam kelompok kamu berdiskusi dan kamu tunjuk ketua kelompok, sekretaris, dan masing-masing kelompok pada gilirannya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Setelah berdiskusi, kita akan membuat kesimpulan bersama. Peserta didik bersama Pak Guru akan membuat kesimpulan tentang materi aku sebagai pribadi yang unik. Yang berikutnya, pada tahap terakhir, Pak Guru akan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sekalian. Dan yang paling terakhir itu evaluasi dan doa penutup. Peserta didik sekalian, sekarang Pak Guru akan menampilkan aneka gambar manusia unik. Ini gambar berikut manusia unik. Lalu yang paling terakhir ini. Sudah lihat ini? Baik, peserta didik sekalian. Barangkali ada yang bisa membuat pertanyaan dari gambar-gambar ini. Coba angkat tangan dan silakan membuat pertanyaan. Ya, angkat tangan. Silakan. Dari foto yang diberikan dari masing-masing Pak Guru, foto yang pertama dan foto yang kedua. Yang Iya. pertama ini kami
mereka berani maju tampil ke depan Bapak Guru. Iya. Nah, terus yang kedua itu seorang kakak yang fisiknya tidak lengkap. Fisiknya tidak lengkap. Kekurangan. Iya. Tapi dari foto kedua ini kenapa mereka bisa percaya diri ada yang tampil ke depan, dan yang satu lagi kenapa bisa percaya diri seperti mereka? Ya, itu dari Agnes peserta didik sekalian. Agnes bertanya, ada yang anggota tubuhnya lengkap itu, mereka ada yang berdiri di belakang saja itu tidak merancang ke depan, begitu. Tapi ada yang tidak lengkap anggota tubuhnya, macam seperti dia berani di depan. Itu dari masalah lain lah. Ya, silakan. Saya mau kasih pertanyaan gambar ketiga. Gambar ketiga, iya. Silakan. Kenapa mereka memiliki warna kulit yang berbeda? Yang kedua ini, mengapa mereka dapat berbahagia dengan keunikan yang mereka miliki? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat menarik. Kenapa mereka bertiga yang tertawa? Kenapa mereka itu bisa punya warna kulit yang berbeda? Kenapa? Lalu yang pertanyaan berikutnya, mereka kenapa bisa apa tadi? Berbahagia dengan Sangat bahagia. Peserta didik sekalian, materi kita hari ini, aku sebagai pribadi yang unik, artinya berbeda dengan yang lain. Saya berbeda dengan dia berbeda dengan saya. Mereka berbeda dengan saya berbeda dengan mereka. Aku sebagai pribadi yang unik. Kita pun masing-masing sekalipun kembar dari rahim yang sama, dari rahim sama, tetap kita itu unik, berbeda dengan kembarannya. Masing-masing pribadi manusia berbeda, tidak ada yang sama persis. Banyak perbedaan. Ada yang berbeda secara fisik, ada yang berbeda secara sifat, ada yang berbeda secara pengalaman hidup. Masing-masing pribadi berbeda satu dengan yang lain. Baik, adik-adik sekalian, secara ringkas perbedaan satu dengan yang lain itu diringkas dalam 3 aspek. Pertama, aspek jasmani atau fisik. Yang kedua, aspek rohani atau sifat, dan aspek yang ketiga pengalaman. Mari kita lihat satu persatu. Aspek apa yang pertama tadi? Kamu masih ingat? Fisik. Baik, ada sekalian. Ada yang berbeda satu dengan yang lain. Rambut. Ya lah? Ya. Ada yang rambutnya Keriting. ada yang rambutnya Lurus. ada yang rambutnya bergelombang. Yang berikut, dari segi warna kulit, seperti yang disampaikan kalau teman tadi. Ada yang warna kulitnya berbeda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sama, ada yang kuning. Perbedaan sama, tidak ada yang sama persis. Lalu yang ketiga bentuknya, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang bulat terus. Jadi itu aspek jasmani, fisik ada di bahwa satu dengan yang lain itu dia tidak sama persis. Coba kamu bandingkan satu dengan yang lain di antara kamu. Sekarang kita lihat yang kedua, aspek rohani. Walaupun tingkat pendidikan yang kamu ini sama dalam satu kelas, tapi kepandangan seseorang itu berbeda. Misalnya di bidang matematika, misalnya di mata pelajaran kimia,
di mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mata pelajaran berbeda satu dengan yang lain. Sekarang coba kamu lihat ada dari segi keterampilan seseorang. Ada yang terampil sekali menyanyi, baguskan suara. Keterampilan seseorang berbeda. Ada yang punya keterampilan menjahit. Dan tahu kan waktu napas ada yang bisa itu bisa menjahit pakai. Ada juga yang terampil berolahraga. Yang mereka kadang hobi. Hobi satu dengan yang lain juga. Ada yang hobinya renang, ada yang hobinya ada yang hobinya baca-baca. Sifat ada masing-masing kamu, masing-masing kita satu dengan yang lain dia berbeda sifat. Ada yang sifatnya sangat ramah, ada yang sifatnya sangat cuek. Sekarang aspek yang ketiga adalah aspek masing-masing peserta didik sekalian pasti punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, sejak kamu mengerti, kamu sendiri, kamu bisa berbicara, bisa bergaul, punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam kitab suci juga ada dibicarakan tentang manusia sebagai pribadi, sebagai anak. Dan teks kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Siapa yang bisa baca? Coba baca maju dulu kita punya. Silakan maju. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari enak. Ya, terima kasih. Baik, peserta didik sekalian, itu teks kitab suci, teks kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31, yang bercerita tentang bagaimana manusia diciptakan oleh siapa? Diciptakan. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Lalu diberi kemampuan kepada manusia untuk menguasai ciptaan yang lain. Tentu manusia menciptakan manusia ada dengan keunikan masing-masing, perbedaan masing-masing, tidak ada yang sama persis. Tapi ingatan dalam kitab suci, Allah menciptakan manusia apa? Baik adanya. Peserta didik sekalian, untuk menelan materi hari ini, mari sekarang silakan masuk dalam kelompok dan berdiskusikan soal-soal
Soal-soal Pak Guru sudah kirim tadi malam di grup WA kelas. Silakan dibuka. Juga materi pembelajaran hari ini Pak Guru sudah kirim tadi malam. Sehingga sekarang silakan kamu buka itu WA dan kamu kerjakan soal-soal diskusi. Silakan duduk dalam rombongan. Silakan. Dalam diskusi, tolong kamu tunjuk ketua dan sekretaris. Nanti setelah kamu berdiskusi, silakan kamu tunjuk satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya mewakili kelompok. Silakan kerja. Pak Guru akan nilai keseriusan kamu dalam berdiskusi, kerjasama, tanggung jawab. Silakan. Sudah? Ada kelompok yang sudah kerja? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, peserta didik. Sekarang silakan kamu tunjuk satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya mewakili kelompok kamu. Masing-masing kelompok. Silakan. Dari kelompok mana yang pertama? Satu. Kelompok 1? Ya. Ya, silakan. Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kita berikan tepuk tangan. Saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Soal yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan pribadi yang unik. Nah, jawabannya yang kita dapat, Pak Guru. Iya. Yang dimaksud dengan pribadi itu unik adalah bahwa setiap pribadi itu berbeda dari yang lainnya atau tidak sama persis karena memiliki ciri tertentu yang berbeda dari yang lain. Ya. Isu nomor 1. Ya. Yang nomor 2, soal bandingkan unsur-unsur yang menentukan seseorang itu unik atau berbeda dari yang lainnya. Jawaban yang kita Pak Guru, yang pertama ciri fisik. Ada yang tinggi, ada yang pendek, berkulit hitam atau putih, gemuk, langsing, dan lain-lain. Iya. Terus yang kedua itu ciri mental. Iya. Ada bakat kemampuan, bawaan, yang bisa kita yang Pak Guru sampaikan, Ya. bisa nyanyi, berolahraga, jahit, dan lain-lain. Iya. Terus yang ketiga, sifat dan kecenderungan. Ada yang mudah marah, mudah menangis, Iya. terus ramah, lembut, sopan, dan lain-lain. Baik, itu dari kelompok 1. Barangkali anggota kelompok ada yang menambahkan. Tidak ada? Pas. Anggota kelompok dari kelompok 1. Tidak ada? Pas. Pas. Iya. Kita berikan tepuk tangan kepada silakan kelompok berikutnya. Kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjawab soal nomor 3 dengan nomor 4. Soal nomor 3, analisislah apa yang menjadi pesan utama kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Jawaban pesan utama kitab Kejadian 1 ayat 26 adalah setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan mempunyai keunikan. Soal nomor 4, kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya mengembangkan keterbatasan diri? Jawaban, memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada orang yang punya keterbatasan diri seperti orang cacat,
dan menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuan secara maksimal dibandingkan di berbagai bidang. Terima kasih. Ya, ada yang menambahkan? Tidak ada? Kita tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok terakhir. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 3. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan yang peserta didik miliki? Jawaban, sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki adalah menerima diri apa adanya dan mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup. Ya, kita berikan tepuk tangan. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi. Pak Guru sekarang bersama siswa. Mari kita membuat kesimpulan bersama dari materi hari ini. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang unik? Pribadi berbeda dari yang lain. Yang kedua, unsur-unsur yang menentukan seseorang unik berbeda dari yang lain. Itu ada visi, mental, Apa lagi? pengalaman hidup. Apa yang menjadi pesan utama dari teks kitab suci dan kitab Kejadian bab 1 ayat 2 dan 1:1? Setiap manusia diciptakan bergambaran atau serupa Allah dan mempunyai keunikan. Itu pesan utama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 2 sampai 31. Apa yang perlu dilakukan dalam apa hubungan dengan mengembangkan keterbatasan? Memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada orang yang punya keterbatasan diri, seperti orang cacat dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. Yang terakhir, apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan dan kemampuan diri? Menerima diri apa adanya dan Menerima diri apa adanya. Apa lagi? Mensyukuri. Ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, peserta didik sekalian. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu membuat refleksi tertulis tentang keunikan diri yang positif maupun yang negatif sebanyak 2 kertas HPS. Bisa? Ya. Nanti minggu depan wajib kumpul. Peserta didik sekalian, Pak Guru hari ini sangat senang karena Pak Guru melihat kamu sangat serius mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Guru sangat senang. Kamu bisa mengerjakan soal diskusi dalam kelompok tadi dengan sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang sebelum kita menutup kegiatan hari ini belajar mengajar, minta 1 orang untuk maju di doa penutup. Siapa yang bisa? Ya, maju. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kami sebentar agar apapun yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya ini doa kami yang singkat, lewat doa Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.